Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kegiatan pembelajaran matematika wajib. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang barisan dan deret. Barisan dan deret yang akan kita bahas yaitu tentang aplikasi barisan dan deret bilangan. Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud itu adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan berdasarkan deret ukur atau geometri. Pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, rumus umumnya HT sama dengan H kali 1 ditambah R pangkat T, di mana R-nya itu adalah nilai suatu benda tiap tahun, H itu nilai awal benda, HT itu nilai akhir benda, dan T adalah waktu. Yang kedua ada peluruhan. Peluruhan yang dimaksud ini juga adalah peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan menurut deret ukur atau geometrinya. Peluruhan selalu berkembang dengan suhu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Rumus peluruhannya itu adalah HT sama dengan H kali 1 dikurangi R pangkat T, di mana HT itu adalah peluruhan akhir, H itu peluruhan awal, dan R adalah nilai suatu benda tiap tahun. T-nya itu adalah waktu. Kemudian ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Uang yang dibungakan dengan bunga majemuk akan bertambah sebagaimana pertumbuhan. Misalkan nilai awal uang atau modal adalah M dan bertambahnya dalam periode waktu tertentu adalah suku bunga yang berlaku yaitu R. Maka nilai uang setelah T periode dirumuskan MT sama dengan M kali 1 ditambah R pangkat T, di mana keterangannya itu adalah MT adalah modal setelah perubahan waktu R. Waktu R itu adalah suku bunga, M-nya itu modal awal, dan T-nya adalah waktu. Kemudian ada anuitas. Anuitas itu adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jumlah pembayaran anuitas terdiri atas dua bagian, yaitu angsuran dan bunga. Jadi gabungan ya. Nilai anuitas itu suatu pinjaman M dengan suku bunga 1% per periode dalam satu periode dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan M kali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat T. A-nya adalah anuitas, M-nya adalah modal, I itu adalah suku bunga, dan T-nya adalah periode. Kemudian hubungan antara anuitas, angsuran, dan bunga. Anuitas terdiri dari angsuran dan bunga. Nilai anuitas merupakan jumlahan antara angsuran dan bunga. Nah, jadi anuitas itu angsuran ditambah bunga. Maka A sama dengan AT ditambah BT. Anuitas, A-nya anuitas, AT-nya ada angsuran ke T, B-nya adalah bunga ke T. Oleh karena besarnya anuitas setiap periode selalu sama, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. AT sama dengan A1 kali A1 ditambah T, di mana T-nya itu kurangi 1, atau AT sama dengan AK 1 ditambah I, T dikurangi K. Keterangannya A1 itu adalah angsuran pertama, AK angsuran ke K, AT angsuran ke T, I adalah suku bunga. Kemudian ada sisa pinjaman anuitas. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke T dirumuskan sebagai berikut. ST sama dengan BT ditambah BT B T tambah 1 per I, atau ST sama dengan M dikurangi A I ditambah 1 pangkat T dikurangi 1 per I. Jadi ST itu adalah sisa pinjaman pembayaran ke T, B T ditambah 1 itu besar bunga ke T ditambah 1, I itu suku bunga, A1-nya itu angsuran pertama, M adalah besaran pinjaman. Selanjutnya ada contoh soal dari pertumbuhan. Pada tahun 2020, penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. H-nya 25 juta, diketahui. Tingkat pertumbuhannya itu 0,03 per tahun, R-nya ya, periode 20 tahun. Maka kita langsung substitusikan, 25 kali 1 ditambah 0,03 pangkat 20. Nah, hasilnya adalah pertumbuhannya mencapai pada tahun 2020 adalah 45.152.500 jiwa. Kemudian contoh soal peluruhan.
Diketahui harga beli sebuah sepeda motor 15 juta. Dengan harga jualnya menurun 10% setiap tahun. Tentukan harga jual motor setelah pemakaian 5 tahun. Haknya 15 juta. Peluruhannya atau R-nya adalah 0,1 per tahun. Periode waktunya adalah 5. Kita substitusikan semuanya. 15 juta dikali 1 dikurangi 0,1 pangkat 5. 0,9 pangkat 5 dikali 15 juta. Maka harga jual motor setelah 5 tahun yaitu 8.857.500. Kemudian ada contoh soal bunga majemuk. Modal sebesar 4 juta dikenakan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besar modal setelah 4 tahun. Modalnya 4 juta, I-nya 0,05 per tahun, periode waktunya 4 tahun. Nah, kita substitusikan semuanya. Maka 4 juta dikali 1 ditambah 0,5 pangkat 4. Nah, hasilnya besar modal setelah 4 tahunnya itu adalah 4.862.000. Kemudian contoh soal anuitas. Pak Reno meminjam uang sebesar 8 juta. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas 10 periode dengan suku bunga 1% per bulan. Tentukan besarnya. Nah, pinjamannya 8 juta, suku bunganya 0,1 per tahun. Nah, panjang angsurannya periodenya itu 10 bulan. Kita substitusikan, M-nya adalah 8 juta kali 0,1 suku bunganya. 1 dikurangi 1 ditambah I 0,01 pangkat min 10 adalah periodenya. Setelah disubstitusikan hasilnya, jadi besaran anuitas atau angsurannya itu adalah 844.772,97 per bulan. Terima kasih. Semoga bermanfaat pembelajaran tentang barisan dan deret yang berkaitan tentang aplikasi barisan dan deret bilangan. Tetap semangat belajar, semoga kalian sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.